Ustadz, kita lanjutkan lagi terkait masalah syarat wajib puasa Ya, tadi. syarat-syaratnya kan itu menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Nggih. Yang membatalkan puasa itu satu, punya niat ingin takjil duluan. Kecuali apabila kita sudah masuk pada waktu maghrib, Nggih. itu namanya takjil, terus makannya itu makan nasi bukori. Takjil dhisik Bukone bukone keri. Jadi, itu orang Jawa kalau membuat istilah seperti itu. Yang kedua adalah batalnya puasa ini makan minum secara sengaja, kecuali dalam keadaan yang lupa. Jadi bangun tidur nggak tahu ini karena puasa hari pertama kok kopinya masih diseruput begitu saja, terus sarapan. Tahu-tahu saya nggak puasa loh, masa Allah ini Ramadan ya. Itu seperti itu ya, makan minum secara sengaja yang ya, kemudian melakukan hubungan suami istri. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah memuntahkan sesuatu dengan cara sengaja, yaitu sesuatu yang berasal dari perut. Kalau yang ada di rongga mulut nggak apa-apa, nggak masalah. Yang berikutnya adalah masuknya sesuatu dari lubang yang ada hubungannya dengan alat pencernaan atau sistem pencernaan. Semisal hidung itu kan bisa sampai ya, dan mulut, lalu anus itu juga begitu, itu bisa sampai ke sistem pencernaan. Itu makanya itu nanti membatalkan puasa apabila ada yang masuk lewat lubang yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Termasuk bagi mereka yang mungkin Ustadz, mohon maaf, yang ini tidak bisa BAB itu kan pakai apa itu yang disuntikan ke anus itu juga membatalkan puasa gitu. Itu kalau seandainya tidak ada airnya maka puasanya tidak batal. Yang dimaksudkan masalah sesuatu itu yang bisa apabila itu bisa mengenyangkan, seperti air ya, misalnya Infus itu berarti. Ya infus itu kan bisa mengenyangkan. Nggak puasa kuat di infus saja 1 botol. Iya, apalagi infusnya lewat mulut. Seger itu. Terus dari telinga juga begitu. Telinga kan ada hubungannya langsung dengan itu. Tapi kalau mengorek gitu saja nggak apa-apa Ustaz? Mengorek apa? Misalnya telinga gatal. Oh, enggak apa-apa. Telinga gatal, terus kemudian hidung gatal. Asalkan itu tidak berupa benda-benda yang bisa mengenyangkan, yang segalanya bisa masuk. Jadi kalau air kan ya sengaja lah. Maka dari itu kita ini kalau seandainya terpaksa harus mandi di siang hari, karena apa? Karena kita mungkin bermimpi atau apa, habis zuhur itu telinganya diusahakan ditutup dengan menggunakan kapas. Kapas, terus menyiramnya itu pelan-pelan. Yang disiram kakinya dulu. Untuk yang mandi wajib itu ya, mungkin bagi kakinya dulu, bagian pusar ke bawah, kemudian ke atas, badannya, kemudian tangannya, kanan, kiri, baru nanti bagian atas. Untuk ukuran air sendiri bagaimana Ustaz? Untuk mandi besar ini sebenarnya, apakah boleh kalau memang airnya cuma sedikit tapi kita pakai cibu? Boleh, asalkan tidak menetes terlalu banyak. Kembali gitu maksudnya? Ya, tidak muntah. Jadi asalkan air itu adalah 60 kali 60 atau 60 meter kubik. Tapi ketika ambil kan berkurang Ustaz. Ketika buat mandi kan berkurang. Iya, walaupun berkurang tapi tidak ada hal-hal yang bersifat istiqmal. Yang mustakmal, mungkin misalnya ada cipratan air yang masuk. Nah, oleh karena itu membasuhnya yang bawah dulu biar tidak nyiprat. Yang bawah kaki, kemudian mendodok, jongkok, yang bagian atas. Tidak usah menggunakan sabun, nggak apa-apa.
lalu tangan bagian kanan, tangan bagian kiri, kemudian kepala, rambut, wajah, begitu selesai. Nah sebenarnya mandi itu menggunakan 3 cibuk itu sudah cukup, dengan cara diratakan. Nah, dialirkan gitu ya, diratakan dulu, diratakan, kemudian terus baru cibukan pertama itu kan diteteskan, terus diratakan ke seluruh tubuh. Nah, itu kemudian baru dialirkan air serut itu 5 cibuk, insya Allah selesai. Itu tapi kita kan karena orang Jawa ya, biasa ciblon, biasa ciblon, biasa bluron, wah udah nggak marem gitu ya. Termasuk yang ngomong juga begitu. Ustaz. Kalau mandi wajib ini kita disunahkan untuk wudhu dulu, nggih. Wudhu dulu, nanti kakinya belakangan. Mandi wajib itu harus istinja dulu, usahakan istinja, membersihkan najis dulu. Najisnya bersihkan, kemudian berwudu, terus baru niat mandi. Nanti setelah mandi sudah tidak wudhu lagi, Ustaz? Iya. Tapi kalau di tengah-tengah mandi itu, Ustaz, yang namanya kita kadang mohon maaf pipis, kadang keluar sedikit-sedikit gitu, bagaimana, Ustaz? Ya itu kalau mandinya tidak batal. Itu nanti harus wudhu atau bagaimana? Atau cukup mandi? Kalau seandainya berada di tengah-tengah tidak. Jadi kita kemudian terus disiram secara keseluruhan itu tidak wajib mandi. Tapi yo enak oh jaga nih. Kan mandi itu lebih besar daripada wudhu. Wudhu itu ke atas kecil, kalau mandi itu ke atas besar gitu. Ustaz, kita lanjutkan lagi untuk kajian kita di sore hari ini terkait masalah syarat wajib puasa. Monggo, Ustaz. Ya, baik para pendengar yang dimuliakan Allah. Tentu syarat wajib, syarat sah itu harus dibarengi dengan kita harus menjaga terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi telah kami sampaikan bahwa yang membatalkan puasa yaitu sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut, apakah itu makanan, minuman, atau yang lainnya yang dilakukan secara sengaja. Yang kedua, masuknya sesuatu dari lubang yang ada pada tubuh manusia yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Nah, kalau seandainya kita itu suntik atau sekarang vaksin ya. Kalau puasa kemarin kan vaksin boosteran gitu ya. Itu tidak apa-apa karena itu tidak masuk melalui sesuatu yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kalau infus kan memang untuk pengganti mamin ya, itu dia masuk ke sistem pencernaan walaupun tidak secara langsung. Lalu tetes mata, menetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kadang-kadang ketika kita menetes mata kita kan ada kerenyang-kerenyang di leher. Itu memang jalannya sama. Jadi seandainya itu jalur ya, misalnya di Surabaya itu kan ada berapa tuh? 8 jalur atau 6 jalur itu Pak? Kurang tahu Ustaz. Nah itu kalau pengen yang belok kiri kan 1-2 sebelah kiri. Kalau yang lurus kan di tengah, kemudian yang lurus agak bengkong itu di sini tuh. Itu ada 6 jalur insya Allah ya, kan ada 6 jalur. Nah, ini kalau dia itu tidak bisa menyatu, yang 2 jalur belok kiri, yang 2 jalur tengah nanti akan lurus, yang 2 jalur nanti belok kanan, itu tidak akan menyatu. Tidak akan bisa menyatu. Seperti hanya mata itu memang merupakan salah satu sistem keseimbangan. Begitu juga dengan telinga, tetapi mata tidak ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Tetapi kalau telinga ini ada hubungannya dengan hidung. Hidung ada hubungannya dengan mulut. Nah, mulut ada hubungannya dengan sistem pencernaan. Maka kalau masuk dari hidung
dari telinga maupun dari anus itu akan membatalkan puasa kita. Itu adalah sebuah syarat sah. Yang berikutnya, apabila kita terpaksa ya, makan dan minum ini akan ada yang harus mengganti, ada yang tidak mengganti. Itu kalau syarat sahnya itu tidak terpenuhi maka akan menjadi batal, kecuali orang-orang yang tertentu, yaitu bagi orang tua yang dia itu sudah tidak lagi bisa melakukan puasa karena memang sistem organnya oleh dokter dikasih niki mungkin nggih Mbak kabudeh dahar 2 jam sekali ora ketang rong sendok. Rong sendok apakah itu susu atau madu atau apa itu. Nah itu makanya dia kan tidak kuat untuk melakukan puasa, lambungnya sudah tidak kuat untuk puasa. Itu maka itu dikatakan dalam tanda petik tidak membatalkan puasa tetapi mengganti puasa dengan kifaroh itu. Jangan kemudian aku tak lorai nek oleh serasa poso bayar beras 6 on kayak pos kamling kowe enggak mlebu tekanan tak bayari. Nah itu jadi seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih, dan kita harus undur diri beberapa menit sebelum adzan maghrib Ustaz. Dan Tasma Muslim, demikian kajian kita di sore hari program Taslim Tasma Muslim jelang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya bersama Bapak Ustaz mohon undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.